Shalom saudara-saudari, para pendengar suara Injil, Jemaat GKI Lembah Yordan Emreu. Senang berjumpa kembali di hadapan layar saudara-saudari untuk sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang menjadi bahan bacaan untuk kita belajar bersama terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni 2 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi 2 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di hari baru ini Bapa kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali ada untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Mari Bapa berikan hikmat bagi kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya bagian firman Tuhan yang kami baca dapat kami pahami dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bunyi firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima dengan judul Pengumpulan Uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu yang aku megahkan kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak 1 tahun lalu. Semangatmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, para pendengar suara Injil yang diberkati Tuhan, kota Korintus merupakan kota yang sangat besar, dan kota Korintus sendiri merupakan pusat perdagangan, pusat kebudayaan, tetapi juga pusat pertumbuhan filsafat Yunani di era pemerintahan Romawi kuno, kerajaan Romawi kuno. Awalnya orang-orang di Korintus mereka dikenal sebagai orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan mereka lebih memilih untuk menyembah kepada dewa-dewi, kepada berhala dibandingkan menyembah kepada Allah yang hidup. Oleh sebab itu, dengan adanya misi penginjilan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus membuat mereka bertobat. Mereka mendapatkan hidup yang baru, dan dalam pertobatan mereka menjadi jemaat yang taat melakukan perintah Tuhan lewat nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bukti pertobatan jemaat di Korintus dan juga pertumbuhan iman mereka, yaitu mereka dengan rela hati, dengan kesungguhan hati, mereka mau memberi kepada orang lain dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan kemurahan, tanpa memberi dengan persungutan. Oleh sebab itu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang pertama Rasul Paulus dengan jelas menyatakan bahwa
dia tidak perlu menuliskan panjang lebar mengenai memberi dengan sukacita, memberi dengan kemurahan hati, sebab orang-orang di Korintus telah terlebih dahulu melakukannya. Artinya bahwa hal memberi bukan baru saja disampaikan atau bukan baru saja diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, melainkan hal memberi ini sudah berulang-ulang diajarkan oleh Rasul Paulus, dan jemaat Korintus merespon ajaran itu dengan baik. Bahkan jemaat di Korintus menjadi jemaat percontohan kepada jemaat-jemaat yang lain mengenai hal memberi. Namun saudara-saudari, Rasul Paulus tidak sampai di situ pengajarannya. Dia tetap mengajarkan kepada orang-orang di Korintus untuk terus memberi dengan dua tujuan. Yang pertama, agar supaya semangat orang-orang Korintus dalam memberi itu bukan hanya memberi di saat-saat tertentu, tetapi orang-orang Korintus tetap setia memberi kepada orang-orang yang membutuhkan di berbagai situasi kehidupan. Alasan yang kedua, agar supaya orang-orang di Yerusalem yang pada saat itu saudara-saudari mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan, mereka tidak merasa sendiri. Mereka merasa bahwa ada saudara-saudari mereka dari jemaat-jemaat yang lain yang saling membantu, yang memahami dan merasakan penderitaan yang orang-orang Yerusalem rasakan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa seperti orang-orang yang ada di Korintus? Apakah kita bisa melakukan tindakan yang sama yang dilakukan oleh jemaat di Korintus ketika ada saudara-saudari kita yang membutuhkan? Akhir daripada bacaan kita tadi dikatakan bahwa memberi dengan sukacita membawa berkat. Sekali lagi, memberi dengan sukacita membawa berkat. Saudara-saudari pendengar suara Injil Jemaat GKI Lembah Yordan yang diberkati Tuhan, memasuki usbu yang baru, kita diajarkan untuk sama-sama bahu-membahu, bergandengan tangan, kita menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Jangan kita merasa khawatir atau jangan kita merasa takut ketika kita mau membantu sesama kita, karena nanti kita berkekurangan dan bahkan ada alasan-alasan yang lain. Tetapi percayalah, ketika saudara-saudari memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan kesungguhan hati, maka Tuhan Allah yang adalah sumber berkat itu akan siap memberikan apa yang saudara-saudari perlukan di waktu yang tepat. Jadikanlah diri kita sebagai saluran berkat bagi saudara-saudari yang lain, agar mereka memiliki motivasi yang benar untuk kembali membantu saudara-saudara yang lain juga. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Perlu kita ingat bahwa kemerdekaan ini kita miliki bukan karena perjuangan satu suku atau perjuangan satu orang, melainkan perjuangan berbagai suku. Kita saling topang, kita saling menolong satu dengan yang lainnya, sehingga kemerdekaan itu kita dapat miliki. Jika kita tarik ke dalam konteks teologi, kita memiliki banyak jemaat dengan beribu anggota jemaat yang sesungguhnya tidak memiliki ikatan darah. Namun ketika ada jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan, siapapun dia, kita wajib untuk membantu, kita wajib untuk saling menolong. Sebab apa? Sebab kita adalah satu keluarga Kristus. Kita berbeda-beda dari jemaat yang berbeda-beda, tapi kita adalah satu di dalam keluarga Kristus. Ingatlah selalu bahwa tangan yang terbuka untuk memberi tidak pernah kosong dari berkat.
Kebaikan yang saudara-saudari lakukan mungkin tidak dibalas oleh manusia, mungkin tidak dibalas oleh orang-orang yang pernah saudara-saudari bantu, tetapi tak pernah luput dari mata Tuhan. Selamat beraktivitas di usbu yang baru. Tuhan Yesus sumber berkat menyertai Bapak Ibu saudara-saudari selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat bagian firman Tuhan yang kami dengar di saat ini Bapa. Firman yang mengajarkan kami untuk saling membantu, untuk saling menolong kepada saudara-saudari kami yang sesungguhnya, baik yang kami kenal maupun yang kami tidak kenal, kami wajib untuk membantu mereka. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami belum mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Kasihani kami Tuhan, supaya lewat bagian firman Tuhan ini, kami semua yang mendengarkannya dapat melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap melakukan aktivitas kami sepanjang usbu ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.